Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Karani Utari dapat menyapa Anda dalam program Kabar Jambi. Dan memang kita harapkan melalui program ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Jambi. Karena memang tema yang kita angkat dan juga narasumber yang kita hadirkan ini tentunya luar biasa. Seperti tema kita pada hari ini yaitu anak muda peduli lingkungan. Dan kita akan berbincang dengan 3 orang narasumber kita yang sangat peduli dengan lingkungan. Dan diharapkan semoga kita dapat terinspirasi dari apa yang sudah dilakukan oleh ketiga orang narasumber kita ini agar kita dapat lebih peduli terhadap lingkungan lagi. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama yaitu merupakan anggota dari Green Student Movement Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jambi, ada Dorel Effendi. Selamat siang Dorel. Siang Rani. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya masih dari perwakilan dari Green Student Movement Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jambi ada Suci Nurul Azkia. Apa kabarnya Suci? Baik Kak, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Tadi dari mana nih sebelum ke sini? Dari rumah Kak. Oh, dari rumah langsung ke sini juga ya. Nah, yang ketiga ada juga beliau merupakan seorang seniman penggerak budaya dan lingkungan. Wah, sudah banyak sekali pengalaman beliau nih. Ada Bang Ismet Raja. Selamat siang Bang Ismet. Gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, kita langsung ke Bang Ismet aja nih dulu nih ya. Bang Ismet, sejak kapan sih sudah mulai peduli terhadap budaya dan lingkungan Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat siang ya. Siang, menjelang Abang. sore buat semua pemirsa di TPRI Jambi, baik yang di studio atau di luar sana. Baik, nama saya Ismet Raja. Saya bergelut di bidang seni lah, terutama dari tahun 2000-an lah. 2000-an Bang ya? Wah. Tahun 2000-an udah bergelut. Ya, awalnya dari jalanan. Terus bergerak terus ya berproses ya akhir banyak kenal orang ya bertemu ya juga dengan teman-teman lingkungan terutama ya bicara dengan Walhi juga di Jambi terus dengan Warsi dengan Pundi Sumatera banyak sekali NGO yang kita temuin yang juga bisa berinteraksi menambah wawasan kita bicara tentang lingkungan dan berbicara budaya ya sama di jalanan juga terus berproses banyak ketemu dengan orang ya dulu awalnya kan sangat tidak tahu juga mau kemana berproses ya dengan bermain musik seni ini juga mengantar kita untuk menuju kita orang Indonesia kita punya identitas yang kuat terhadap budaya kita ya ini harus diperkuat lagi dengan diri kita sendiri sih bicara lingkungan ya kebetulan memang kita juga dulu saya kuliah di Unja di hukum angkatan 2004 ya maka bertemu dengan teman-teman NGO juga bicara tentang apa sih tugasnya kita sebagai anak muda terus kita bergerak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersosial dengan lingkungan kegiatan seperti mengajak teman-teman untuk peduli atas lingkungannya sendiri itu seperti itu. Nah, kenapa tuh sempat terpikir di tahun 2024 itu sewaktu menjadi mahasiswa, kenapa ingin peduli terhadap lingkungan? Kenapa enggak waktu-waktu jadi mahasiswa ya udahlah mahasiswa belajar aja, pulang belajar udah di rumah gitu. Pasti ada yang mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya basic juga memang orang desa. Memang waktu masa kecil bersentuhan dengan alam, dengan sungai, dengan hutan, dengan masyarakat adat. Itu juga aku rasa mempengaruhi saat kita pindah ke kota, berarti sangat penting alam itu buat kita, apalagi kita orang desa, wah ini sangat yang nggak dimiliki orang-orang kota dan pada akhirnya kan masyarakat hari ini pasti mencari alam, mencari air yang bersih, mencari gunung, bukit, padahal, waduh ini sangat, berarti ada efeknya untuk kita sendiri bahwa ya ini sangat penting buat umat manusia pada dasarnya itu sih. Baik. Nah, saya mau ke Suci lagi nih. Kalau Bang Ismet kan di tahun 2024 itu tergerak untuk peduli terhadap lingkungan karena memang sudah alam itu udah melekat ya Bang ya dari diri Abang sejak dulunya. Kalau Suci apa sih yang latar belakangi Suci mau bergabung di GSM dan juga nanti boleh dijelasin nih apa sih GSM itu? Mungkin ada pemirsa juga yang belum tahu nih. Ya Kak, jadi sama dengan Bang Ismet juga, awalnya saya juga dari desa, tempatnya di Sarolangun. Jadi udah dari kecil itu udah menyatu dengan alam, mulai dari aktivitasnya itu seperti mandi di sungai, kemudian aktivitas lain kayak mungkin mancing segala macam gitu kan di dalam menyatu dengan alam. Nah, jadi dari hal tersebut mengingat di sekitar saya seperti kan kalau misalnya di Sarolangun itu ada batu bara, kemudian ada yang istilahnya tuh dompeng atau penggalian emas gitu kan. Nah, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menurut saya oh ini
efeknya ke sungai yang saya mandiin itu airnya jadi keruh segala macam. Jadi hal dari sana itu yang membuat saya akhirnya melek terhadap lingkungan. Nah kemudian melalui kuliah, saya juga dari jurusan pendidikan biologi yang konsennya juga dalam lingkungan, maka dari hal tersebut mengingat peran saya sebagai pendidik dan juga sebagai agen lestari maupun konservasi, maka dari hal itu sudah menjadi tanggung jawab saya gitu kan untuk melestarikan lingkungan. Nah bagi yang teman-teman juga belum tahu terhadap GSM, jadi Green Study Movement yang di bawah naungan Walhi, jadi itu merupakan sebuah kumpulan untuk anak-anak muda Provinsi Jambi yang peduli terhadap lingkungan. Jadi di GSM ini kita melakukan berbagai aksi mulai dari kampanye, kemudian konsolidasi yang istilahnya itu untuk menggaungkan konservasi maupun kelestarian terhadap lingkungan. Seperti itu, Kak. Oke, kapan sih terbentuknya GSM ini? Kalau terbentuknya itu baru-baru ini sih, Kak. Mungkin di tahun kemarin itu baru terbentuk GSM ini. Nah, maka dari itu kami sebagai pemula, sebagai pionir istilahnya tuh angkatan pertama dari GSM baru memulai melakukan berbagai kegiatan yang bisa bergerak dalam kepedulian terhadap lingkungan seperti itu. Oke, nah kita ke Dora lagi nih. Kalau tadi Bang Ismet karena adanya udah melekat alam, kalau si Suci karena ada rasa tanggung jawab nih karena dulunya dia menggunakan sungai di sana, adanya rasa tanggung jawab deh karena itu milik daerah dia ya tercemar. Kalau Dora apa sih alasannya untuk mau menjadi agen perubahan di peduli lingkungan ini? Terima kasih udah dikasih kesempatan untuk bicara di sini dari TVRI ya, Reni ya. Iya. Aktivisme saya di dunia lingkungan hidup berawal dari kampus juga. Ketika itu ada di namanya UKM Go Green. Jadi di kampus kita bergerak mengajak orang untuk peduli pada lingkungan. Di sisi lain, saya juga merupakan mahasiswa kehutanan, dan kita melihat keadaan di lapangan, realitas di lapangan bahwa banyak sekali permasalahan dan persoalan yang berujung pada bencana ekologis yang tentu lebih berbahaya gitu daripada bencana-bencana yang lain. Dan terus beraktivitas, berjejaring dengan teman-teman komunitas, NGO, akademisi gitu ya. Dan juga saat ini saya lagi ngembangin usaha sebenarnya. Namanya Madunia. Itu kita budidaya lebah madu dengan konsep optimalisasi ruang di daerah hulu Kabupaten Kerinci. Gitu Nah, berarti itu alasannya. Juga terkait Dora kan juga anggota Green Student Movement ya. Itu apa sih syarat bisa bergabung di GSM ini? Syarat utamanya sebenarnya dia anak muda sebenarnya sih. Anak muda ya? Anak Ada muda. batasan umur nggak? Kalau saya masih bisa nggak nih ya? Masih muda loh ini. Kok ketawa dia Bang ya? Nggak muda kan saya Bang? Mungkin dia umur 29 ke bawah ya. 29 ke bawah ya? 29 ke bawah. Oh, tapi lebih banyaknya itu mahasiswa? Mahasiswa student. Student. Itu gimana sih untuk GSM sendiri mencari mahasiswa-mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan? Apalagi kan mungkin masih banyak mahasiswa yang belum terlalu peduli nih. Bagaimana sih supaya mereka lebih peduli lagi? Kalau perihal perekrutan sebenarnya GSM ini gerakannya nasional sih. Gerakan nasional dari Walhi nasional, kemudian didorong ke daerah-daerah untuk bangun gerakan akar rumput di kalangan orang muda sebenarnya. Di kalangan orang muda, kalangan anak muda, mahasiswa gitu ya. Dan gimana magnitudonya bisa sampai di daerah-daerah dan kalangan-kalangan di aktivis kampus. Walhi berupaya merekrut gitu anak-anak muda mulai dari kampus dan aktivitas lain sebenarnya di komunitas-komunitas lain yang harapannya saling mengajak satu dengan yang lain, gitu sih poinnya. Baik, nah saya mau ke Bang Ismet lagi nih. Bang Ismet kan seorang seniman nih Bang. Bagaimana sih Abang memadukan antara budaya dengan kepedulian terhadap lingkungan Bang? Kalau kita bicara tentang lingkungan, sungai itu budaya, hutan itu budaya. Semua yang kita terlahir dari masyarakat adat, maksudnya masyarakat agraris. Seharusnya kan kita dekat sekali dengan sungai. Bicara Sungai Batanghari hari ini, seberapa dekat sih kita dengan sungai? Berapa banyak orang yang hidup di bantaran sungai yang menggunakan sungai itu sendiri? Berarti kan alam itu sangat dekat seperti urat nadi pada umumnya manusia. Gitu kan. Ya pada dasarnya ya hari ini ya kita melihat kondisi lah sebenarnya, misalkan hari ini di awal tahun 2024 terjadi bencana
Kalau saya sebenarnya mengatakan bukan bencana sih sebenarnya, ini adalah sebuah warning, akibat ini ulah-ulah tangan manusia, dan akhirnya alam ingin menyampaikan kepada manusia ini loh, akibat apabila tidak ramah terhadap alam, tidak ramah terhadap sungai, tidak ramah terhadap hutan, bukit dan gunung itu sebenarnya. Padahal ini warning untuk kita agar sadar, mungkin dengan adanya peristiwa ini jangan terulang lagi. Berarti kita harus ke hulu. Nih ada apa kan? Hulu dan hilir hari ini banjir. Yeah. Semuanya dari hulu dan hilir semuanya, semua kabupaten hari ini terdampak oleh meluapnya air. Karena resapan air di hutan sudah mungkin tutupan airnya tidak ada lagi mungkin ya. Ini harus jadi ya, kita semua, pemerintah, masyarakat, semuanya, rakyat harus, ayo kita kembali lagi kepada peradaban yang kita itu, alam kita yang sangat lestari. Baik. Nah, kita sambung lagi ya Bang Ismet, Suci dan Dorel usai jeda berikut, dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi, masih dengan tema kita yaitu anak muda peduli lingkungan. Kita lanjut ke Bang Ismet lagi nih Bang Ismet. Bang Ismet, dari tahun 2000 dan 2024 ya, lebih khususnya ke lingkungan nih. Itu apa saja sih yang sudah Bang lakukan? Apakah bergabung dengan komunitas peduli lingkungan, apa saja nih yang udah Bang lakukan Bang? Kita coba selama bergelut di bidang lingkungan sampai hari ini ya, kita juga bekerja sama dengan Walhi buat kegiatan, terus dengan Warsi, maksudnya NGO ya, dengan HI, terus dengan Pundi Sumatera, terus ada KPA, ada juga teman-teman NGO lah kebanyakan, maksudnya untuk mengkampanyekan kegiatan-kegiatan apa sih yang bisa kita komodir bareng, yang kita bisa kerjasama dalam mengkampanyekan lingkungan. Pertama kita persoalankan, misal saya konsen sampai hari ini bicara Sungai Batanghari. Saya konsen terhadap peti penambangan ilegal yang ada di huluan Batanghari ini. Kita lakukan kegiatan kampanye, saya juga sering melakukan kamisan, setiap hari Kamis berbicara tentang lingkungan. Terus membuat kegiatan-kegiatan, saya manggung, saya selalu bawa lagu tentang lingkungan. Itu Abang sendiri ciptain? Lagu saya sendiri. Ya, alhamdulillah udah, ini jalan album kedua lagi kan. Yang kedua ya, album kedua. Memang isinya memang bicara tentang yang terjadi, yang dekat sekali dengan kita, maksudnya. Ya, saya juga tur Sumatera, kemarin sempat tur Sumatera 2019, terus 2022 saya tur Jakarta, Bandung, keliling, memang membawa isu-isu tentang lingkungan, ya bicara tentang Jambi hari ini. Ya kita juga nggak muluk-muluk, ya, kita berharap Sungai Batanghari yang makin hari makin kotor, kita harap bisa kembali pada masanya kejayaan Sungai Batanghari gitu. Tidak ada lagi kerusakan lingkungan, dan yang di hulu akan sadar bahwa inilah akibat, ya aku meyakinkan banjir hari ini itu ulah akibat ya ada kerusakan di hulu sana. Pasti itu. Nah, jadi ulah siapa? Ya ada tangan-tangan kita, oknum ya, maksudnya ada orang-orang yang tidak ramah terhadap sungai, terhadap hutan, terhadap rimba, seperti itu sih. Kita berharap dengan peristiwa banjir hari ini mereka sadar bahwa ini loh akibat ya, yang menjadi dampak bukan dia saja, seluruh masyarakat pantaran Sungai Batanghari terdampak akibat meluapnya air sungai di 9 anak sungai hari ini. Itu sih harapannya, kesadaran sih gitu kan gitu. Untuk kita semua manusia ya, teman-teman anak-anak muda khususnya, ayo kita mulai hari ini perbaiki, kita kampanyekan tentang berapa sih butuhnya kita untuk sungai, pohon, hutan dan rimba ini buat kita manusia kayak gitu. Itu sih pada dasarnya itu. Untuk umat manusia, makhluk hidup sih. Untuk manusia aja, untuk Bang, makhluk ya? hidup gitu kan. Pada dasarnya itu sih, untuk kebutuhan kita, makhluk hidup. Nah, kita ke anak mudanya lagi nih Bang. Kita ke Suci nih. Tadi kata Bang Ismet udah melakukan kampanye dan juga tur membawakan lagu-lagu terkait isu-isu lingkungan nih. Kalau dari Suci sendiri bersama organisasinya, apa saja sih yang udah dilakukan untuk terhadap kepedulian lingkungan ini, Suci? Ya Kak.
Jadi kebetulan dalam pendidikan biologi itu, Iya. terutama dalam kegiatan-kegiatannya itu juga membahas terkait isu-isu lingkungan, terkait perubahan iklim, kemudian terkait global warming segala macam. Nah, hal-hal tersebut diintegrasikan ke dalam sebuah aksi nyata gitu Kak. Mulai dari penanaman pohon atau mungkin kami aksi nyata ke sekolah gitu Kak sama adik-adik SD gitu kan, membuat cara pengolahan sampah, sampah organik, sampah non-organik. Jadi setiap dalam kegiatan yang kami lakukan, terutama di dalam pendidikan biologi juga Kak, dalam kegiatan IMA-IMA-nya, nah hal-hal tentang lingkungan inilah yang kami integrasikan, yang kami mulai ajak para teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa itu agar kita semua itu, ayo kita melek terhadap lingkungan gitu teman-teman. Jadi saya sebagai mahasiswa itu memang dari tanggung jawabnya yaitu agen lestari dan juga konservasi. Jadi saya semaksimal mungkin saya coba untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, atau mungkin dari hal yang tersederhana terlebih dahulu Kak, dari diri kita sendiri. Mulai dari hal sekecil kita membawa tumbler kemana-mana, ataupun kayak kita mengurangi sampah plastik segala macam, membuang sampah pada tempatnya. Jadi mulai dari hal-hal sederhana yang kemudian dari hal tersebut kitanya yang mulai duluan, jadi teman-teman yang lain juga ikutan. Jadi gitu, contoh Kak. dari kita dulu ya, biar sekeliling kita juga ikut mencontoh perilaku tersebut. Benar. Nah, kalau Dorel seperti apa nih Dorel? Dan juga Dorel juga ada join organisasi lainnya tadi katanya di awal juga. Udah apa saja sih yang sudah dilakukan bersama organisasinya? Selain di Walhi, kita aktif di GSM. Saya juga bagian dari Forest Guardian dari JPIK, Bang. JPIK, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan. Jadi kita dari 4 provinsi anak muda berkumpul gitu ya di daerah buffer zone-nya TNKS, Ya. di Kerinci, di Merangin, di Bengkulu, di Sumatera Barat, sama di Sumsel. Dalam aktivitas itu kita ngeliat nih, ada praktek-praktek ilegal, kemudian kita menemukan persoalan-persoalan yang mesti serius dituntaskan secara sistemik gitu ya, dari hulu sampai hilir. Dan sekarang kita lagi kampanye mendorong semua stakeholder terlibat dalam upaya perbaikan ini gitu. Di sisi lain, aktivitas saya juga di teman-teman di kampus gitu ya, kita pengabdian ke masyarakat, kemudian di Tanjung Jabung Barat kita bikin kampung konservasi, Bang. Jadi kita ngedorong masyarakat untuk mengembangkan usaha-usaha berbasis konservasi di daerah mangrove dan pesisir. Kalau aktivitas lain juga, Reni, saya di Madunia sekarang. Jadi saya ngembangin usaha yang basisnya memang upaya mitigasi perubahan iklim gitu. Nah, kalau menurut Dorel sendiri apa sih permasalahan lingkungan yang paling kompleks nih dihadapi di Jambi ini? Di Jambi karena saya orang hulu ya, orang Kerinci, saya ngelihat sekali landscape di bentang alam Taman Nasional itu terjadi alih fungsi, deforestasi. Bahkan di kaki Gunung Kerinci tuh, itu emang banjir sekarang. Itu kan satu realitas yang dan fenomena yang jadi hal serius gitu. Padahal memang daerah di kaki gunung dengan kecuraman yang tinggi harusnya tutupan hutannya tetap terjaga, tapi tetap terjadi banjir. Tetap terjadi banjir. Itu pasti penyebabnya? Alih fungsi tadi, alih fungsi hutan dan lahan oleh masyarakat untuk kebun pertanian dan persoalan-persoalan yang lain. Oh, berarti banyak buka-buka untuk lahan, untuk alih fungsi, baik. Saya mau ke Suci lagi nih, Suci. Suci, kalau di kampus itu apa sih hambatannya untuk misalnya mengajak teman-teman supaya lebih peduli terhadap lingkungan? Oh, ya Kak. Jadi kalau dari hambatannya itu sedikit sulit ya, kalau bisa dikatakan sedikit sulit untuk mengajak teman-teman itu peduli terhadap lingkungan. Jadi hambatannya itu yang kesadaran masing-masing mereka sih Kak, terkait bagaimana mereka itu berkontribusi terhadap lingkungan. Kalau misalnya dari segi yang lain, kalau misalnya kita udah bangun kesadaran, istilahnya tuh kedekatan emosional mereka terhadap lingkungan gitu kan. Kalau misalnya kita udah bangun hal tersebut, jadi kalau menurut saya itu bakalan ngalir aja sih nanti terkait kita bergerak bersama-sama untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi kalau dari saya itu seperti itu sih. Kesadarannya kurang, masih belum tinggi ya. Tinggi. Nah, kalau Bang Ismet melihat bagaimana sih kesadaran masyarakat di Jambi ini terhadap kepedulian lingkungan, Bang? Ya masih kesadaran terhadap lingkungan ya itu sendiri ya, sebenarnya kembali ke kita sebenarnya. Ya paling tidak kalau tidak bisa menjaga jangan menjadi perusak gitu kan, gitu maksudnya. Ya kalau kamu tidak bisa menjaga sungai
Paling tidak kamu tidak menjadi pelaku merusak sungai itu. Kamu tidak bisa jaga hutan, paling tidak kamu tidak merusak hutan itu sendiri. Itu sih sebenarnya tugas kita sebagai manusia ya simpel sih sebenarnya. Jangan sampai kita menjadi pelaku perusak alam ini. Sebenarnya manusia ini kan kita yang membutuhkan alam. Alam nggak butuh kita. Ya harusnya gini, kesadaran ini yang dibuka lagi untuk anak-anak muda bahwa kita yang butuh alam, kita butuh udara, butuh air, butuh pohon, butuh hutan segala macam. Kalau alam nggak butuh kita, pada dasarnya siapa yang lebih penting? Berarti kita lah yang jadi penjaganya. Karena itu kebutuhan untuk kita. Ya, kita harapkan juga anak muda mulai hari ini dengan peristiwa yang terjadi hari ini, kurasa memang di tahun 2024 yang awal ini kurasa banjir yang terparah. Maksudnya yang terjadi selama Provinsi Jambi. Maksudnya ini ada warning sekali ini yang disampaikan Sidora, di kaki gunung pun terjadi banjir. Ini kan dia ada persoalan apa kan? Maksud ini harus kesadaran ini tidak harus memang benar-benar kita ayo hari ini kita bergandeng tangan memang untuk mengembalikan peradaban alam lingkungan kita kembali seperti semula sih. Nah, dari awal Abang terjun ke dunia aktivis peduli lingkungan nih Bang, apa sih kegiatan yang sangat membawa dampak positif ataupun meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan Bang? Ya, kita pernah melakukan kegiatan di hulu waktu itu, namanya Rimba Terakhir. Kita mengajak masyarakat, kepala desa petisi. Tidak adanya peti di huluan, ya kita lakukan, maksudnya petisi dalam arti seluruh kepala desa menandatangani petisi itu di 17 Agustus. Itu juga disupport oleh Wali, teman-teman NGO untuk mensupport kegiatan kita. Itu yang pertama. Terus kita melakukan kamisan, saya keliling kamisan dari kota Jambi, setiap hari Kamis pindah ke Serangun, pindah sampai ke Merangin. Maksudnya setiap hari Kamis saya pindah sampai ke Bungo buat kegiatan yang memang berkeliling mengkampanyekan lingkungan. Itu sih kegiatan-kegiatan yang memang bersentuhan langsung ke masyarakat. 2022 kita melakukan Ngota Mozek, juga musik, kopi dan lingkungan. Selalu buat kegiatan-kegiatan yang memang ke masyarakat ya, karena anak mudanya agar ayo. Sebenarnya apalagi di hulu yang sangat dekat ya, cerita sangat dekat sekali dengan lingkungan. Kurasa anak-anak muda, orang-orang masyarakat ini yang sangat harusnya mereka punya kekuatan itu. Tapi hari ini kebanyakan masyarakat kita kan jadi konsumtif. Hal ekonomi, persoalan ekonomi dijadikan alasan untuk lingkungan jadi korban. Hari ini kan terjadi. Kita selalu berharap bahwa ada teman-teman mahasiswa hari ini, Suci dan Dora di GSM, bahwa ayo kita bergandeng tangan mencari sebanyak mungkin teman-teman yang peduli lingkungan gitu kan. Ya sebenarnya anak-anak hulu ya. Kan kami ada buat tuh hulu dan hilir gitu kan. Lagu ya Bang? Ada hulu hilir kopi, hulu hilir sungai gitu. Maksudnya kita yang hidup dengan Jambi ini kaya sekali gitu. Siapa lagi kalau bukan kita? Gitu sih. Inti baru itu. Anak-anak muda sih. Anak muda harus peduli. Nah, kita ke Suci lagi nih Suci. Kalau di sebelumnya kan Suci tadi bilang mulai dari diri sendiri untuk menjadi contoh seperti bawa tumbler ke kampus ya. Jadi nggak beli minum yang kemasan yang plastik, mengurangi sampah plastik ya. Kalau untuk program dari GSM sendiri nggak di tahun 2024 ini untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan ataupun program-program untuk lebih menghijaukan lingkungan? Jadi dalam GSM itu ada rancangan, ada beberapa kegiatan untuk mengkampanyekan terkait lingkungan. Yang pertama itu GSM Road to Campus atau Road to School. Nah, jadi kami nanti akan ke sekolah-sekolah SMA ataupun ke kampus yang terutama targetnya itu terhadap komunitas pencinta alam gitu kan. Nah, jadi nanti kami akan mengkampanyekan terkait peduli lingkungan kepada mahasiswa maupun anak-anak sekolah. Nah, kemudian di GSM pun juga ada rancangan kegiatan seperti konsolidasi. Nah, jadi seperti nanti kami akan ada diskusi terutama dengan berbagai pihak-pihak yang berkaitan dengan lingkungan, terutama kayak pencinta alam ataupun nanti mahasiswa-mahasiswa. Nanti juga bakalan mengajak himpunan-himpunan nanti Kak. Nah, jadi di sana kami akan mendiskusikan terkait isu-isu yang ada terhadap lingkungan gitu. Nah, kemudian insya Allah juga nanti di GSM bakalan ada sebuah festival gitu Kak. Jadi dari kegiatan tersebut anak muda maupun masyarakat, kemudian segala pihak nanti kita akan mengadakan sebuah gelar bicara terkait lingkungan gitu. Nah, jadi dari sana
kita jadi melek gitu Kak terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan. Jadi masyarakat yang belum tahu ataupun kurang tahu, jadi lebih tahu lagi ya terhadap lingkungan. Kalau Dorel nih selama di GSM, apa sih bagaimana melihat antusias dari programnya? Kan menyasar tadi anak-anak sekolah, pun mahasiswa, bagaimana sih antusias mereka? Sebenarnya masih baru ya, masih baru dan kita masih tahap perancangan. Sedikit nyambung sih tadi dengan disampaikan Suci. Satu gerakan penting yang coba kami hadirkan adalah kesadaran politik ekologis. Jadi dikonsolidasi, kita berupaya mendorong nih gerakan anak muda lebih peduli dengan lingkungan dengan tujuan regulasi ya, hal yang sifatnya regulatif dan mendorong nih pemimpin-pemimpin kita memang peduli pada keadaan ekologis, tidak hanya di grassroots atau akar rumput, tapi juga dari perspektif pemerintah itu sendiri gitu. Oh baik. Nah kalau Suci sendiri itu di rumah seperti apa nih? Apakah di rumah juga turut di rumah misalnya apa ya? Sudah mengurangi sampah plastik juga, bisa belanja nih ke warung, udah bawa tote bag atau seperti apa kalau di lingkungan rumah juga? Ya, kalau dari kehidupan sehari-hari saya, mulai dari belanja kayak ke swalayan itu kurang tidak lagi menggunakan plastik gitu Kak, mulai membawa tote bag yang seperti Kakak bilang tadi. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan saya juga bawa tumbler seperti itu. Kemudian semisalnya saya menghasilkan sampah, nah saya akan membuang sampahnya pada tempatnya. Atau kalau misalnya belum ketemu sama tong sampah, saya simpan terlebih dahulu gitu Kak sampahnya. Bukan di tas Dorel ya, tapi Iya. nanti diam-diam kan habis makan permen, selipin di tas Dorel lagi. Bercanda. Dan kita lanjutkan perbincangan kita ya, Dorel, Suci dan Bang Isman, dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi, masih dengan 3 orang narasumber kita yang luar biasa. Nah di segmen kali ini kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi secara aktif melalui layanan interaktif di 0741663385 atau di 081174333133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Nah kita lanjut ke yang muda-muda lagi nih, ke Dorel nih. Kalau tadi Suci kan salah satu upayanya juga kalau dari diri sendiri tadi membawa misalnya tote bag ataupun juga tumbler. Kalau Dorel seperti apa nih upayanya untuk mengajak teman-teman muda lainnya untuk peduli terhadap lingkungan? Saya sebenarnya lagi ngembangin usaha tadi. Kita punya program nanti insya Allah di secepatnya. Namanya adalah Young Beekeeper Indonesia atau peternak lebah Indonesia. Karena budidaya lebah madu itu dia sangat peduli pada habitat. Oh, seperti apa tuh? Jelasin dong. Dia peduli pada nektar di sekitarnya, polen, serbuk sari, pada air, pada resin. Lebah itu tidak bakal nyaman kalau habitat di sekitarnya terganggu. Nah, kita ngembangin model budidaya itu karena begini, di Kerinci banyak sekali kebun kayu manis, tapi di dalam kayu manis itu tidak ada pemasukan ekonomi rutin masyarakat. Sudah tanam, sudah besar, ditinggalin. Nanti ketika butuh duit, terdesak dan yang lain, mereka panen, tebang habis gitu kan. Nah, kita pengen ada model budidaya di dalam itu untuk pemasukan masyarakat. Sekarang lagi ngembangin Young Beekeeper Indonesia tadi untuk buffer zone TNKS. Mudah-mudahan nanti kita bisa eksekusi dalam waktu sedekatnya. Nah, berarti adanya ternak lebah di situ juga indikasi ya kalau daerah situ masih lingkungannya masih asri ya, masih bagus ya. Karena lebahnya nggak mau juga kalau lingkungannya rusak, nggak bisa ternak lebah di situ. Ya, luar biasa nih. Nah, kalau Suci sendiri kan tadi kayak kegiatannya tuh yang peduli lingkungan, itu nggak ada sih teman-teman yang bilangin, apa sih Suci, udahlah bang aja lah sembarangan, ngapain di tenteng-tenteng sampah sambil nunggu adanya tempat sampah, pernah nggak gitu respon teman-temannya? Kalau respon yang seperti itu ada sih Kak yang ditemukan, tapi ya balik ke kita lagi gitu kan, kalian sadar nggak sih kalau misalnya lingkungan kita ini udah seperti ini gitu kan, ya ayolah gitu kan teman-teman, sama-sama kita bergandengan tangan gitu kan, mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, mulai dari kitanya terlebih dahulu yang mengurangi kerusakan terhadap lingkungan. Atau kalau misalnya kita kegiatan yang lain juga Kak, kalau misalnya untuk di mahasiswa, kami kan pendidikan biologi kan Kak. Jadi dalam program-program literasi itu juga seperti di pondok baca, kemudian juga di sekolah-sekolah seperti SD gitu kan. Jadi kami juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengkampanyekan terhadap lingkungan. Jadi mulai selain mengajak adiknya untuk berbicara, untuk belajar, untuk terkait numerasi, literasi segala macam, kami juga
mengintegrasikan terkait aspek-aspek terhadap lingkungan, bahwa dari mereka kecil gitu kan, dari masa kecil mereka sudah melek terhadap lingkungan seperti itu. Sejak dini ya. Iya. Jadi dari komunitas-komunitas baca juga itu juga digerakkan, kemudian bersama teman-teman GSM, dan juga mungkin di kegiatan-kegiatan IMA yang lain juga bisa diintegrasikan terkait kegiatan yang berbau dengan lingkungan gitu Kak. Luar biasa nih, berarti ada kolaborasi dengan pihak lain. Ada lagi nggak kolaborasinya, kerjasamanya dengan komunitas lain ataupun pihak lain nih Suci? Ya, nah kalau dari saya itu di pendidikan biologi itu ada namanya IMA Bio Kak, di himpunan itu. Nah, jadi kalau di IMA Bio itu himpunan nasionalnya itu Hikahimbi. Nah, jadi kemarin juga sempat saya mengikuti kegiatan Hikahimbi nasional itu di Lombok Kak. Jadi bertemu dengan teman-teman biologi se-Indonesia, itu membahas selain kami melakukan musyawarah, itu kami juga membahas terkait isu-isu terhadap lingkungan gitu Kak. Jadi mulai dari bertemunya kami dengan mahasiswa pendidikan biologi Indonesia, kemudian kami mengadakan sebuah kolaborasi gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan terhadap lingkungan nih teman-teman gitu kan. Nah, selain hal itu juga di mahasiswanya kami juga menggait seperti komunitas-komunitas pencinta alam sih Kak, kayak Mapala, kemudian juga terkait NGO seperti Walhi, Warsi yang seperti disebutkan sama Bang Ismet. Bang Ismet aja pun pernah juga kami undang sebagai pengisi acara ya kemarin Bang di kegiatan. Mana-mana nih ya Bang Ismet ya, luar biasa. Beruntung nih kita juga kedatangan Bang Ismet di sini ya Suci ya, betul juga Suci ada Dorel. Nah tadi Suci sempat juga bilang ada perkumpulan tadi sama Mas yang lain ya, terkait membicarakan persoalan lingkungan. Apa sih yang rata-rata yang menjadi isu dari teman-teman juga terkait lingkungan ini? Nah, kalau di Indonesia ini Kak, sebenarnya kan kita punya 2 musim kan ya Kak, musim penghujan dan juga musim kemarau gitu kan. Nah, tapi realitanya kita tuh ada 4 musim. Ada musim karhutla dan juga ada musim banjir seperti saat tadi musim duren, saat ini musim duren kan? Iya juga ya Kak. Bukan ya. Bukan. Jadi di musim kemarau itu kita kebakaran hutan dan lahan. Kemudian kita sekarang musim hujan kita kebanjiran gitu kan. Jadi ya rata-rata permasalahan isu lingkungan yang mereka hadapi yaitu tidak terlepas dari alih fungsi lahan terutama, kemudian terkait penggalian galian batu bara ataupun pasir segala macam. Nah, jadi deforestasi hutan, kemudian hal-hal seperti itu sih Kak, yang kemudian ya mengarah seperti saya sebutkan tadi, kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga kebanjiran dan bencana-bencana alam yang lain gitu. Baik, nah Bang Ismet tadi kan kata Suci tadi kan kita ada deforestasi lahan, terus juga kebakaran, terus musim hujan kita kebanjiran. Tuh bagaimana sih pandangan Abang dan juga seharusnya kita tuh sebagai masyarakat apa sih yang bisa kita lakukan untuk peduli terhadap lingkungan ini Bang? Ya, melihat kondisi yang hari ini ya, yang terjadi ya pas musim hujan kebanjiran, musim kemarau asap macam. Fungsi manusia sih sebenarnya, kita ada kebijakan, ada regulasi, misal pemerintah, ada rakyat, ada pemangku kebijakan. Maksudnya semuanya berbangku tangan, bergandeng tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Maksudnya hulunya apa, persoalannya apa, jadi hilirnya seperti apa. Maksudnya ayo mulai sadar lah ya, yang pemangku kebijakan punya regulasi yang kuat terhadap bisa siapa yang melakukan kerusakan lingkungan, ini loh sanksi adatnya, atau ya adat juga harus ditegakkan gitu. Hukum positifnya juga harus ditegakkan. Kalau semua ini berjalan dengan benar, aku rasa persoalannya akan selesai. Betul ya, hukumnya harus ditegakkan. Harapannya itu sih, maksudnya ya kepada pemerintah terutama gitu kan, yang penegak hukumnya itu kan, lembaga adat juga kan, kan harusnya punya kekuatan yang sama, masyarakatnya gitu kan. Kurasa kalau semua konflik ini struktur ini terbangun, kurasa nggak ada lagi banjir insya Allah, nggak ada lagi kebakaran hutan insya Allah. Maksudnya dari alam ke manusia, kembali ke alam untuk kita manusia lagi. Kurasa itu sih, regulasinya harus kuat lagi untuk diperkuat sih. Memperkuat itu Bang ya. Nah, kalau Dorel selama menjadi aktivis lingkungan ini apa sih manfaatnya untuk diri Dorel nih? Selain kan tadi kita juga peduli lingkungan, tentunya ke lingkungan lagi ya Bang Ismetnya. Kalau untuk ke diri Dorel, apa sih dampak positifnya untuk Dorel? Kalau dampak positif tentu kita rasakan sehari-hari. Dulu Kerinci itu dingin sekali gitu ya. Dan makin kesini kok ada gangguan. Kemudian di Jambi aja kemarin kita merasakan macetnya kan panjang sekali. Itu karena eksploitasi kan.
kemudian persoalan-persoalan lain yang tentu tidak hanya individual tapi juga komunal gitu, yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain sebenarnya. Kalau ditanya dampak-dampak kecil yang aku rasain sebenarnya, ya itu tadi lebih ke ngerasa karena ini tanggung jawab kita bersama, minimal tanggung jawab saya pribadi terhadap alam udah selesai, itu minimal itu kan. Tapi tentu kita tidak ingin sampai di situ saja, kita pengen ada satu gerakan konsolidasi yang lebih besar pada itu gitu. Mana gerakan? Apa sih ada rencana visi kedepannya itu untuk jangka panjangnya terhadap lingkungan ini, Dorel? Mungkin karena saya tadi lebih pengen fokus di usaha berbasis green jobs gitu ya, di Madunia. Mungkin saya bakal ngembangin usaha yang berbasis tadi, berbasis lingkungan, berbasis alam, green and sustainability kan. Di sisi lain memang harus terkoneksi dengan stakeholder, universitas, lembaga akademik ya, kemudian media juga seperti ini. Hal-hal itu yang mungkin bisa kami lakukan ke depan dari Madunia. Baik. Nah, kalau Suci sendiri gimana nih sebagai mahasiswa, apa saja sih manfaatnya kita peduli lingkungan ini, terlebih di lingkungan kampus deh? Banyak sekali ya Kak kalau manfaat yang saya rasakan, karena dari kegiatan-kegiatan lingkungan, kemudian saya bertemu dengan orang-orang hebat seperti sekarang saya duduk dengan Kakak, Bang Dorel, Bang Ismet. Jadi dari sayanya sendiri itu kayak meningkatkan value gitu Kak. Kemudian juga meng-grow up mindset saya terkait meningkatkan kapasitas gitu kan. Jadi bukan hanya kita berdampak kepada lingkungan, tapi diri kita pun juga ikut upgrade gitu Kak. Jadi kita bisa bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bonding tim, kemudian kemampuan kita untuk mengkoordinasikan segala stakeholder, kemudian bagaimana kita menyadarkan juga teman-teman. Jadi dari sayanya juga itu banyak sekali yang saya rasakan dari kegiatan yang saya lakukan gitu Kak. Nah kemudian hal itu pun juga bisa kita integrasikan dalam kegiatan-kegiatan perkuliahan Kak. Mulai dari kampus, kita kan udah berkegiatan nih sana sini, kemudian di organisasi segala macam. Nah jadi mulai dari public speaking, hal itu sangat bermanfaat sih Kak. Banyak sekali dampaknya, dampak sosial untuk diri sendiri juga. Tapi kita lanjutkan usaha jeda berikut ya, Dorel, Suci, dan Bang Ismet, dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi dan masih dengan tema kita yaitu anak muda peduli lingkungan, dan tidak terasa kita sudah di segmen terakhir dan kita akan mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari ketiga orang narasumber kita. Boleh dari Dorel dulu deh di samping saya, silakan Dorel. Boleh. Mau siapa dulu nih? Jangan rebutan, saya dulu deh kalau gitu. Mau siapa? Suci dulu? Boleh. Jadi kalau dari saya itu, kalau bahasan terkait lingkungan itu banyak sekali aspek maupun pihak yang bisa jadi pelaku maupun jadi korban gitu Kak. Namun di balik permasalahan, semua permasalahan yang kita rasakan, yang kita alami, kita akan bertemu di satu titik yaitu permasalahan terkait lingkungan. Nah kemarin kita dilanda oleh COVID segala macam. Sebenarnya hal itu belum apa-apanya dibandingkan dengan bencana ekologis yang akan datang seperti biodiversity collapse, kemudian global warming, kemudian climate change. Nah, hal itu belum seberapa dengan bencana COVID kemarin gitu. Nah, jadi dari permasalahan tersebut, ya karena banyak pihak yang bisa juga jadi korban maupun pelaku, ya jadi itu menjadi tanggung jawab kita semua deh teman-teman. Ayo sama-sama kita mulai dari mahasiswa, dari pemerintah maupun NGO segala macam, pokoknya semua stakeholder, ayo sama-sama kita melakukan kolaborasi untuk melakukan sebuah aksi terhadap peduli lingkungan gitu. Baik, terima kasih ya Suci ya udah ada di sini mau berbincang bersama kita. Selanjutnya boleh Bang Ismet, silakan. Baik, statement terakhir. Terima kasih juga TPRI Jambi hari ini mengundang kita sebagai anak muda yang peduli terhadap lingkungan. Ini sangat warning sekali buat anak-anak muda Jambi, terutama generasi Z gitu ya. Ya sebenarnya nggak ada generasi, kita bahkan anak muda hari ini mulai sadar akan haknya, sadar akan lingkungannya. Ya persoalan-persoalan yang terjadi hari ini adalah akibat ulah tangan-tangan manusia. Paling tidak kita jangan jadi pelaku. Kalau tidak bisa menjaga aja, jangan menjadi perusak lah soal lingkungan. Berarti anak-anak muda Jambi dengan hari ini, dengan kegiatan hari ini anak muda peduli lingkungan dan teman-teman mahasiswa Suci dan Dora dari GSM,
jadilah generasi yang memang menjadi perpanjang tangan untuk anak-anak muda berikutnya. Berapa penting nanti. Kita nggak tahu nanti mereka generasi mau jadi apa, entah jadi bupati, gubernur. Amin. Mereka punya kebijakan, tapi mereka sadar lingkungan hari ini adalah punya kebijakan nanti masa depan, gitu kan. Sekali lagi anak-anak muda Jambi, ayo cintai negeri kita Jambi, khususnya hulu dan hilir, sungainya, hutannya, pohonnya, karena alam akan memberi yang terbaik buat kita. Apabila kita tidak memberi yang terbaik, maka alam tak akan pernah seimbang. Ini akibatnya banjir segala macam. Kita akan menerima sanksi dari perbuatan tangan-tangan manusia, dan yang menjadi akibatnya adalah orang-orang yang tidak berdosa. Jadi sadarlah buat mereka yang perusak lingkungan juga, ya, kembali ke lestari Jambi itu sih. Nah, terima kasih Bang Ismet ya juga sudah hadir di sini berbincang bersama kita. Terakhir nih Dorel, nggak bisa lagi nih suruh suci doang, sucinya udah. Silakan Dorel. Saya kayak ingat kata-kata senior saya dulu gini, tidak ada langkah besar raksasa, yang ada hanya langkah kecil yang tidak berkesudahan. Kita memang harus melakukan hal-hal kecil, terus bergelombang jadi satu gerakan besar di suatu saat. Dan memang isu bencana ekologis ini, perubahan iklim dan semacamnya, kita harus jadikan sebagai world view gitu ya. Dimanapun posisi kita, media, seniman, budayawan, akademisi di kampus, dosen, pemain sepak bola gitu ya, harusnya gitu ya. Harus jadikan ini sebagai world view, sehingga alam bawah sadar kita secara naluri ya, berupaya untuk melakukan gerakan kecil tadi, yang suatu saat jadi gerakan besar dan tak berkesudahan. Baik, terima kasih Dorel sekali lagi. Suci, terima kasih Bang Ismet, terima kasih banyak. Dan juga saudara, demikianlah kabar Jambi hari ini ya. Tadi sudah banyak kita mendapatkan inspirasi dari ketiga orang narasumber kita yang sangat peduli akan lingkungan. Dan kita harapkan juga semakin banyak anak muda khususnya yang lebih peduli dengan lingkungan. Karena tadi seperti kata Bang Ismet ya, kalau kita tidak bisa menjaga, setidaknya jangan menjadi perusak. Dan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Saya Karen Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.